Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalam. Selamat datang di Opini Hukum. Seperti yang sudah dilihat di video sebelumnya, kejadian pencurian dan kekerasan di jalan atau biasa disebut pembegalan sekarang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dan baru-baru ini ada sebuah video viral konferensi pers kepolisian, dan Bapak Polisi itu menyatakan bahwa kita tidak boleh melawan, main hakim sendiri dan membunuh begal. Lantas bagaimana jika kita menjadi korban pembegalan dan kita membela diri bahkan membunuhnya? Apakah kita juga akan dipidana? Berikut analisa hukum dari saya. Dalam keadaan kita menjadi korban pembegalan dan kita melawan begal tersebut bahkan menyebabkan begal tersebut terbunuh, sebenarnya dalam istilah hukum itu disebut opremah atau keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa kita untuk melakukan pembelaan diri dan menyebabkan begal tersebut terbunuh. Karena dalam pidana pembunuhan harus terdapat dua unsur, yaitu actus reus dan mens rea. Actus reus itu adalah kejadian pembunuhan dan mens rea adalah niat kita untuk membunuh. Dan dalam kita melawan begal itu tidak terdapat niat kita untuk membunuh, tapi niat kita untuk membela diri. Dan sebenarnya pembelaan diri tersebut sudah diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, maka tidak dipidana. Ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Sehingga sudah jelas bahwa pembelaan diri terhadap pembegalan itu dan menyebabkan begal tersebut terbunuh, maka kita bebas dari tindak pidana. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa korban pembegalan tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian? Di sini ada beberapa asumsi. Menurut saya, pihak kepolisian bingung untuk menetapkan tersangka pembunuhan tersebut karena di situ terdapat actus reus atau pembunuhan, tapi tidak bisa memutuskan mens rea, sehingga dibutuhkanlah hukum acara pidana yang dimana di situ harus diputuskan oleh hakim untuk mencari kepastian hukum. Namun tersangka pembunuhan begal tersebut bisa melakukan berbagai upaya hukum seperti pra peradilan dan dalam peradilan tersebut. Namun pasti pada akhirnya tersangka pembunuhan begal tersebut akan dinyatakan bebas karena di situ tidak terdapat unsur niat membunuhnya, tapi karena keadaan memaksa dan sudah diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kesimpulannya, kita membela diri dan membunuh begal, kita tidak akan dipidana. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan salam keadilan.